Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam program Hikmah Pagi pada hari ini, Selasa 18 Agustus tahun 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru, untuk semangat yang baru yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh bangun pagi dengan tubuh dan badan yang segar. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini ya Tuhan, kami akan kembali membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan yang mau berkati kami, Tuhan yang mau pimpin kami, supaya kami boleh mengerti maksud dari firman Tuhan dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Hikmah pagi hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Utomo dengan tema Taat pada Hukum. Bacaan terambil dari 1 Petrus 2 ayat 13 yang berbunyi demikian. Tunduklah karena Tuhan kepada semua lembaga manusia, baik kepada kaisar sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Merdeka, merdeka, merdeka. Selamat pagi saudara-saudara, sebangsa setanah air. Kita bersyukur kemarin kita boleh merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kita bersyukur dan kita terus mendoakan negara kita makmur, negara kita sejahtera dan selalu bersatu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, surat 1 Petrus ditulis di tengah masa-masa sulit, di mana orang-orang Kristen perdana seringkali dicurigai, difitnah, dan dipandang sebagai kelompok pemberontak oleh kekaisaran Romawi. Stigma negatif melekat kuat pada pengikut Kristus. Namun, di tengah tekanan sosial tersebut, Rasul Petrus justru memberikan sebuah instruksi yang berlawanan dengan natur pemberontakan manusia. Dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat 13-15, ia memerintahkan jemaat untuk tunduk kepada semua lembaga manusia, baik raja maupun penguasa daerah. Yang sangat menarik adalah motivasi di balik ketaatan tersebut karena Allah. Petrus menegaskan bahwa ketaatan kepada hukum negara bukanlah sekedar kewajiban sipil semata, melainkan sebuah bentuk ibadah yang praktis. Mempraktekkan iman tidak hanya terjadi di dalam gedung gereja melalui doa dan pujian, tetapi juga diwujudkan secara nyata di jalan raya saat kita mematuhi rambu lalu lintas, bersabar saat antri di fasilitas umum, dan jujur saat mengurus berbagai aturan administratif. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita tunduk pada tata tertib negara, kita sedang menunjukkan ketundukan kita kepada otoritas tertinggi, yaitu Allah yang telah menetapkan pemerintah di dunia ini. Lebih jauh lagi, ayat 15 memaparkan tujuan strategis dari ketaatan sipil ini. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Di tengah masyarakat yang mungkin sinis atau curiga terhadap kekristenan, pembelaan iman yang paling tajam dan efektif seringkali bukanlah perdebatan teologis yang panjang, melainkan kesaksian hidup nyata yang sama sekali tak tercela. Ketaatan hukum yang konsisten ditunjukkan oleh umat Kristen akan menjadi bukti kuat yang mampu mematahkan segala fitnah serta stigma negatif. Dengan menjadi warga negara yang taat pada tata tertib, kita tidak sekedar menjaga keamanan sosial, melainkan sedang menghadirkan karakter Kristus secara nyata. Ketaatan sederhana ini membungkam para penentang, menjadi kesaksian hidup yang bersinar, dan pada akhirnya senantiasa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan di tengah masyarakat. Ketaatan kepada hukum negara adalah wujud nyata mempraktekkan iman Kristen. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk kasih setia Tuhan, secara khusus untuk negeri kami Indonesia. Kiranya Tuhan, ketika kami boleh merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, kiranya kami senantiasa bersyukur dan kami mau terus berdoa untuk negeri yang kami cintai ini. Bahkan kami terus mau berkarya bagi perkembangan negeri kami, kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, mampukan kami untuk taat hukum, untuk mengasihi pemimpin-pemimpin kami, dan biarlah keseharian kami menjadi kesaksian nyata bahwa kami taat karena kami mencintai Tuhan. Kami serahkan seluruh karya kami serahkan hari ini, dan kami percaya Tuhan selalu beserta kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita senantiasa bersyukur dan kita mau menjadi warga negara Indonesia yang taat hukum, yang kehadiran kita sungguh-sungguh membawa kebaikan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukti cinta dan bela negara adalah menghadirkan kesejahteraan serta mentaati hukum. Kasih dan karakter Kristus nyata dalam hidup orang Kristen saat menjalankan hukum. Selamat berkarya. Selamat menikmati kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.